semuanya, selamat malam. Seperti yang udah dijanjikan, kalau malam ini jam 7 ya tanggal 4 Februari, aku akan ngobrol sama Mas Nanda Events, ya CMO-nya Toko Kripto. Karena di tengah ramainya hype dari Bitcoin, Ethereum, dan apa sih koin yang namanya Doge-Doge gitu, aku juga kurang paham. Masih newbie, masih pengen belajar tentang dunia kripto, ya makanya langsung aja aku dikasih nih, alhamdulillah kesempatan buat ngobrol langsung dengan Mas Nanda Evans. Sambil kita tunggu-tunggu, aku mau ngingetin buat teman-teman yang stay tune terus sampai akhir acara, untuk 7 penanya akan ada hadiah langsung dari toko kriptonya. Nah, sekarang kita tunggu nih ya kedatangan Mas Nanda Events. Tapi sambil aku cerita nih, sambil menunggu Mas Nanda dari tadi ternyata aku browsing ya. Kalau ya harus diakui ya oleh para hedge fund alias pengelola dana yang gede-gede dan super cool banget di Amerika sana, kalau ternyata sepanjang 2020 kemarin Bitcoins ini adalah salah satu best asset performers, bahkan yang the best ya, pasti bukan salah satu ya, best mah yang paling baik ya. Nah, langsung aja ya, kita cari tahu nih apakah kita udah siap buat invest ataupun trading in Bitcoin ataupun crypto coin semacamnya, karena ternyata exposure ke dunia crypto coin ini makin gede ya. Dan are we going to miss the moment? Apa kita mau join the ride sambil sama-sama nih belajar gimana sih caranya investasi si aset kripto ini? Coba aku cari ya, Mas Nandanya sudah ada apa belum ya? Oke, tunggu. Aku pun lagi mencari. Oke, invite. Oke. Benar nggak ya? Tunggu sebentar ya. Hai, Halo, halo. Mas. Oke, Sore nih yes. agak shiny palanya. Oh Agak iya, itu silau karena cuan biasanya nih. Kayaknya udah amin. cuan nih, ya kan? Bitcoin naik, Ethereum naik. Apa sih Mas Oh, tuh koin doge-doge itu, aku masih nggak ngerti tuh gitu. ya itu salah satu koin yang memang lagi apa? Lagi Jadi hype bullish ya. lah sekarang, lagi Jadi naik, lagi happening hype, ya. lagi Oke, happening banget. Ya oke. kemarin tadi itu Elon Musk nge-tweet Oke. mengenai Ikut lagi mengenai dia. Doge. Langsung tuh Oke. naik dur gitu kan. Heeh. Oke. Salahnya aku tadi pas mau sebelum naik, Mhm. aku jual. Aku pikir nggak bakal naik lebih banyak lagi. Ya, jadinya Nggak pernah ada yang cuma tahu ya Mas. Ya. tapi Oke. masih dapat lah 10% masih dapat lah. Alhamdulillah. Oh iya, Oh alhamdulillah ya, ya ya, hari ya, ini alhamdulillah. 10% Mas. Cuman nilainya Oke. kan kecil, kita kecil-kecil aja. Iya. Aku Kecil-kecil tapi pengen. sering. Ya, betul. Nah, tahun lalu aku sama Mas Nanda sempat ngobrol ya, Mas ya. Aku ingat deh, kayaknya itu bulan Juni, Juli apa Agustus gitu. Nah, Udah tahun lalu ya harga, itu ya? Oh iya, iya, bener, iya bener, bener. udah setengah tahun lebih. Harga Bitcoin waktu aku masih ngobrol sama Mas Nanda tuh baru 150 juta. Iya, kalau nggak salah 11.000 waktu itu ya. Itu Ya aja kan, kayaknya itu udah, sekitar 150, weh, gila. 180 juta. Nah, Heeh, sekarang kan udah gope ya, setengah heeh, miliar tuh. Gila, heeh. kalau gue beli sih udah kelar tuh dana pendidikan aku tuh Mas buat anak-anak. Cuma sayang, itu saya masih belum beli juga nih, ya kan. Karena Iya, iya, diyakini iya. hanya ibu-ibu kali ya, butuh confidence tingkat tinggi. Tapi aku pengen refresh dikit nih Mas Nanda. Mm. Boleh nggak sih diceritain sebenarnya aset kripto ini apa sih? Waduh, kamu tuh pertanyaannya tuh susah-susah semua ya sebenarnya. Kita dari dulu susah-susah terus. Ini jawabnya juga jadinya agak oke, aku akan ngejawab eh, Yang simple deh, eh, simple deh. yang simple lah ya. Jadi jangan Ya. jangan kalau misalnya agak terlalu kompleks mungkin bisa 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 ditanyain lagi nanti Mm-mm. setelah Aji Live ini gitu. Jadi intinya sih gini, aset kripto itu awalnya pertama itu adalah Bitcoin. Bitcoin nongol di tahun 2008-2009 eh, Mm-mm. karena awal itu visinya memang untuk membuat suatu digital asset atau digital currency pada saat itu yang tidak
masuk ke dalam regulasi central bank, ya kan? Oke. Nah, dari situ mulailah berkembang. Nah, anggaplah pada saat awal itu memang kita ngomong digital asset ini atau digital currency ini belum ada penggunaannya dan demand-nya juga masih sedikit. Waktu itu ya kan ada cerita yang orang yang punya 7.000 Bitcoin pada saat dia punya itu harganya $10, terus ternyata dia lupa kan passwordnya, dia lupa gitu kan, dia ada 7.000 Bitcoin, ya ya selamat aja deh gitu. Tapi dari situ mulailah nongol beberapa mata uang atau crypto aset yang lain gitu ya, Oke. yang akhirnya itu sebenarnya ibarat kayak jadi gini, kalau kalau dunia kripto itu digovern oleh sebuah sistem namanya blockchain. Blockchain ini sebuah sistem yang transparan dan very open. Nah, kita bisa lihat siapa yang beli, siapa yang jual dan lain sebagainya. Dan itu tidak dalam naungan any central bank, ya kan? Jadi Oke, ini atau very pemerintahan independent manapun ya. atau Oke. pemerintahan manapun. Pemerintah di kita itu memberikan izin untuk kita kita trading aset kripto. Kalau di Indonesia harus Oke. kita ngomong aset kripto bukan cryptocurrency. Tapi sebenarnya ujungnya nih gini. em, eh, Awalnya cryptocurrency itu nongol ya cuman sekedar cryptocurrency aja, aset kripto aja gitu. Tapi Oke. tidak ada projectnya gitu loh. Nah, sekarang mulai muncul aset kripto yang mempunyai project tersendiri. Contoh kayak misalnya ada koin yang memang terpatok kepada sebuah project gaming misalnya, ya kan, atau sebuah Oke. project sosial, atau misalnya kayak Hmm. decentralized token gitu ya, decentralized Hmm. finance token gitu yang bisa nanti dipinjemin, bisa di savings, bisa di staking dan lain sebagainya. Nah, si si aset kripto ini sebenarnya naik turunnya itu berdasarkan demand, Yes. berdasarkan Oke. demand. Jadi kalau misalnya nih gini, aku nih misalnya ngeluarin Nanda Coin gitu, ya kan? Bisa Misalnya ya? nih ya, Bisa ya? bisa, bisa, Bisa bisa, ya? bisa, Oke. bisa, Oke. bisa aja. Oke. Tergantung tergantung kemauan dan niat sebenarnya. Tapi aku nggak, mungkin itu masih jauh lah ya. Uh, tapi apa? Misalnya aku mau ngeluarin Nanda Coin, yang penting buat aku untuk supaya orang itu beli dan harganya naik adalah menjaga supply dan demand-nya. It's a Oke. very Keynesian model of economic behavior gitu ya, kayak Iya, kayak iya, ada iya. ya supply demand, ada scarcity gitu kan. Nah, contoh kayak Bitcoin nih gitu. Bitcoin dibilang cuman ada 21 juta Bitcoin Juta. yang tersirkulasi nantinya tersirkulasi di dunia gitu. Nah, itu kan sudah menyatakan bahwa ada scarcity dong, ya kan? Ada limited supply, ya kan? Berarti cuma 21 Oke. juta. Sekarang mungkin ada 18 sekian juta lah yang udah keluar gitu. Nah, berarti dengan kondisi seperti itu, orang berbondong-bondong dong pada beli gitu kan. Tambah Ya. kemarin PayPal bilang bahwa oke, kita terima Bitcoin ya untuk transaksi Ya. di PayPal gitu kan. Ya. Bar, meledak tuh langsung. Nah, itu terakhir kita ngobrol Juni, terus PayPal ngeluarin 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 statementnya bulan apa tuh? Bulan, kalau nggak salah Oktober bulan November bulan ya. Oktober November, Iya, iya iya, kan? iya. Ya, begitu Iya, harganya kayak 500 hampir 500 juta itu ya. iya, langsung salam to the moon deh tuh kan, langsung take off banget tuh. Nah, di situ balik lagi itu kan demand creation ya. Tapi Mhm, juga ada mhm. faktor scarcity-nya. Nah, I contoh kalau see. misalnya kayak let's say kayak Ripple gitu ya, atau kodenya XRP gitu. Supply-nya tuh Mhm. banyak banget, supply-nya banyak banget, dan pada saat itu orang yang karyawannya dia yang megang dan segala macam tuh banyak sekali. Padahal XRP itu atau yang namanya Ripple sebagai one of the Mhm. primary coins itu Oke. udah dipakai sama Bank of America, udah dipakai sama sama INA itu dan segala Mhm. macam buat remittance gitu loh. Cuma nilainya masih kecil, ya kan? Karena kenapa? Mhm. Karena walaupun demand-nya banyak, tapi supply-nya juga Menarik. banyak banget. Nggak Oke. hype juga, nggak Oke. hype juga, tapi Iya, 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 supply-nya iya, juga iya. banyak banget, Nggak supply-nya banyak eksklusif banget. ya. Betul. Jadi orang kan kayak yang, ya udah, ya gue beli buat long term. Jadi dia nggak terlalu naik, nggak terlalu turun. Menarik Dia turun. dia lebih kayak, ya kalau kita mau saving pakai Ripple kali ya, gitu, ya kan. Nah, Iya, iya. nanti ada lagi nih kayak contoh namanya stable coin gitu. Oke. Apa stable coin itu lebih
koin yang terpatok dengan mata uang real. Misalnya ada Oke. kayak BIDR gitu ya. BIDR ini adalah token atau crypto aset yang nempel sama mata uang Indonesian rupiah, ya kan? Nah, Sih. Oke ya. Ada itu yang juga. ada. Nah, itu Oke. yang punya si BIDR ini kebetulan juga partner kita gitu ya. Dan itu Mhm. mitra kita lah. Nah, itu mereka harus naruh uang sebanyak berapa yang akan tersirkulasi di dunia ini untuk BIDR, taruh di bank. Nah, jadi terpatok tuh kayak kayak Masih. emas gitu, ya kan? Eh, Masih. Oke. sama juga ada USDT, ada USDC, ada BUSD, macam-macam lah itu. Nah, Oke. itu namanya stablecoin. Nah, kalau misalnya kita mau saving tuh Mhm. masuk ke Mhm. stablecoin deh, gitu. Ya kan? Jadi Aman tuh. bedanya apa nih, Mas Anda? Maaf aku cut dulu ya. Bedanya si stable coin buat nabung, ya kan? Tapi kalau mau trading tuh kayak itu Bitcoin, Ether, Doge Betul, gitu-gitu. betul, Atau betul, gimana? betul, Oke, betul, betul. jadi dibedain ya. Oke. Dibedain. Nah, itu juga kalau misalnya kayak stablecoin itu kan dia fluktuasinya mengikuti pasar market forex. Jadi Oke. misalnya USDT itu harganya against rupiah misalnya 14.200, ya kan? Oke. Forex naik misalnya jadi 4.500, ya USDT juga naik jadi 14.500 gitu. Oke. Jadi Jadi dia ngikutin ngikutin pasar korelasi pasar pasar positif uang. ya. Ya, 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 Betul, ya. betul. Nah, itu Oke. saya Oke. saya nggak tahu ininya tuh terminologi investasinya saya nggak ngerti. Oke, oke. Maaf, maaf, Tapi maaf. Mas, sebelum sebelum nyampe nih ya yang ke susah-susah, karena aku juga dapat banyak DM ya. Buat Hmm. para newbie nih, tolong dong, termasuk saya mungkin mesti di-convince sekali lagi gitu. Mungkin bisa diceritain nih, sebenarnya apa sih yang menarik menjadi investor aset kripto ini? Sebenarnya gini, yang pertama adalah aset kripto itu kita kalau misalnya kita trading, kita investasi, itu kita marketnya itu nggak pernah tutup. Jadi itu Oke, 24 jam. Jadi nggak ada opening bell, closing bell tuh nggak ada, ya kan? ya Dan ada. juga Oke. pergerakannya karena ini sesuatu yang transformatif, sesuatu yang baru, pergerakannya lumayan lumayan menguntungkan gitu loh. Ibarat kalau orang orang di kripto bilang cuan gitu ya. Um, Ya, ya. jadi jadi ya boleh dibilang dan sistem untuk trading trading kripto pun itu kita bisa kalau misalnya kita mau mempelajari, of course Mhm. itu bakalan makan waktu dan ya saya juga nggak bilang bahwa nggak ada ruginya ya, pasti juga ada orang yang karena kan kalau kita ya secara secara trader yang amatiran gitu kadang-kadang kita terlalu emosional gitu. Nah, itu mesti hati-hati Ya, tuh. Jangan terlalu emosional gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba harganya harganya tiba-tiba turun itu mungkin turun. hanya koreksi aja gitu kan. Tahan dulu, jangan dijual gitu. Nah, kemarin yang tadi juga Dodge itu aku agak-agak emosional gitu kan. Mungkin karena lagi belum makan siang gitu. Oke, Jadi udah oke. keburu jual, Mas Elon Mhm. Musk nge-tweet kan mengenai Dodge kan, Oke. naik lagi gitu, ya udahlah gitu, akhirnya beli lagi pas lagi naik. Nah, insya Allah nih bertahan gitu di situ. Jadi kita juga harus harus ini ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang lagi ngedengerin kita, lagi menyimak kita, mungkin jangan mesti mesti doing some research juga gitu loh, mesti cari Oke. tahu mengenai tokennya sendiri, mengenai pergerakannya gitu. Banyak tuh tools-tools yang bisa bisa kita cari tahu pergerakannya historically seperti apa gitu kan. Kayak kalau kita pakai kayak Coin Market Cap atau Trading View, itu bisa bisa cari tahu juga mengenai mengenai insight-insight dari teman-teman. Dan di Twitter juga luar biasa gitu ya, banyak banyak teman-teman coiners atau cryptois yang selalu memberikan masukan. Nah, lucunya di dunia kripto ini juga teman-teman yang udah trading udah lama ini sangat terbuka dengan memberikan input-inputnya Informasi. mereka, Oh, informasi. oke. Jadi Oke. jadi ya tinggal tinggal search aja Community di gitu. Twitter itu, join komunitasnya ya kan.
Eh, dan itu info-infonya akan datang dan kalau misalnya mau ikut apa training atau kita juga apa di toko kereta kita juga ada kayak trading bareng ya kan. Nah Oh, itu oke. ada tiap tiap Kamis actually. Tiap Oh, hari hari Kamis ini. iya hari Oke, ini. oke. Nah Nah, jadi tunggu, mungkin tunggu, tunggu. Berarti, oke, sebelum nyampe ke situ nih, Mas, aku hold ya dulu ya. ya. Berarti untuk Kita kita off bisa, script banget ya sekarang ya, off iya, script iya, banget betul ya, ya sekali. nggak apa-apa ya. Berarti buat kita invest, ya kan, we need satu platform, ya kan. Dan kayak Betul, aku juga karena kebetulan kenal Mas Nanda, akhirnya nyoba dengan si toko kripto ini. mantap, Oh, oke. ya, boleh dong di-share ke teman-teman nih, gitu kan. Apalagi masih yang belum nyoba nih untuk trading ataupun invest aset kripto ini. Nah, Hmm. bolehlah dikasih tahu nih the good stuff-nya dari toko kripto. Waduh, good stuff ya. Banyak sih. Tapi yang pertama adalah kita terdaftar di Bapepti, ya kan? Oke. Dan itu sudah dapat ya kemarin ada banyak pertanyaan dari teman-teman walaupun yang apalagi yang kolonial gitu ya kayak saya gitu ya. Kalau teman-teman milenial kan beda lah ya, mereka udah tahu langsung. Wah, kalau teman-teman kolonial kan kayak yang, oh, emang diregulasi, oh, emang aman gitu kan? Selalu pertanyaannya kan aneh-aneh kayak gitu kan. Jadi Oke. aku selalu leading dengan kita sudah terdaftar di badan pemerintah regulasi uh, yang Bapepti. namanya Bapepti itu di bawah naungannya Departemen Perdagangan di Indonesia gitu Oke. loh. Itu satu dan kita juga secara security dan secara compliance Mhm. kita ada apa ISO 2000 lupa 2000 berapa 2017 lupa. Nah, pokoknya kita udah ikutin compliance semuanya kita ikutin regulasi kita ikutin juga. Nah selain itu juga kita ini ada apa banyak eh, kita itu platform yang sangat consumer centric gitu loh. Jadi Oke. kita juga selalu bertanya kepada user kita, mereka pengennya seperti apa, pengen pengen lihat apa, pengen dapat apa gitu ya. Jadi kita Mhm. juga apa sangat mendengarkan mereka. Jadi kita ada iOS app-nya, ada Android app-nya. Oke. It's very easy to use. Oh, koinnya Sangat banyak ya, Mas ya, Mas. banyak Koinnya ada. banget, banyak banget. Sampai aku juga nggak hafal loh satu-satu, ya kan? Oke, kalau nggak salah ada 41-an gitu ya, Mas ya. Nah, lebih tahu kamu daripada aku. Haha. Nah, tapi kalau yang trading bareng itu kapan kapan dan gimana caranya buat teman-teman kan kadang nggak pede nih pengen lihat Mm-mm. kayak real life ada orang nih yang melakukan trading atau invest Betul, si betul. aset-aset kripto ini biar kita lebih nyaman dan lebih pede. Oh ya ternyata gitu caranya itu kan hari Kamis tapi jam berapa Mas Nanda? Kalau nggak salah, hari Kamis itu di sore hari jam berapa ya? Jam 4 Empat. sore, 4 sore. Soalnya hari ini aku nggak nonton, sorry. Lagi ada Oke, meeting yang oke. lain. Eh, Iya, iya, iya. jadi jam 4 sore. Nah, itu kita juga ada trader in-house kita yang jadi Mhm. hostnya. Terus juga kadang-kadang kita bawa professional trader juga dari Oke. komunitas atau dari komunitas trader gitu ya. Kita undang mereka untuk mereka sharing apa tradingnya mereka gitu loh. Hari ini kebetulan pembahasannya mengenai Doge, ya kan. Jadi Oke. lumayan seru tuh. Nah selain itu juga kalau dari sisi toko kripto kita juga ada apa ya intinya kita ada bagi-bagi selalu ada bagi-bagi Iya. hadiah lah, bagi-bagi merchandise lah, ya kan. Iya. Ada apa namanya Bagi-bagi kode bagi-bagi referral juga token, ternyata iya, bisa ya yes, Mas ya. yes, bagi-bagi kode referral. Jadi kalau misalnya sekarang gini, kita udah daftar ke toko kripto, terus udah gitu kita generate kode referral kita, terus kita sharing ke teman-teman. Nah, terus udah gitu kita sharing tuh di sosial media kita kode referralnya kita, terus ada teman yang join lewat kode referral. Nah, itu kita bisa bagi-bagi komisi. Jadi Ya. kalau trading itu kita kan ada trading fee-nya. Nah, trading fee-nya itu dari trading fee-nya itu kita ngasih ngasih sebagian itu this is very syariah actually.
um, up up to Sama-sama 40. untung ya, Iya, mutual. sama-sama untung ya kan, Kalau bahasa 40%. syariahnya kalau nggak salah ujrah, Mas. Itu kalau nggak salah 40% itu kita kasih komisinya dari trading fee tersebut, 40% kita kasih. Nah, dari 40% itu kita juga bisa bagi 50-50, atau kita mau Yes. setting misalnya 5%, 10%, 20% gitu. Kita bisa bagi-bagi tuh ke teman-teman gitu loh. Jadi kalau Kayak misalnya dia trading, kita trading ya saling mendapati komisi juga untuk gitu. ya 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 ya. Ya Jadi itu cuan bareng-bareng lah, ya kan? cuan Cuan ini ya. bareng-bareng. Heeh. Ya, kalaupun Nah, rugi tetap ada cuan dari referral yang tetap dibagiin. betul, Ya betul. kan? Dan juga bulan Februari ini Mhm. kita ada yang namanya Free Bruari. Free Free. berarti Oke. free brewery. Oke. It's Oke. quite clever, right? It's quite clever, right? Yeah. Thank you. I came up with that. Thank you. Uh, jadi Oke. itu kita banyak ngasih macam-macam. Jadi kayak misalnya kayak trading fee, kita bebasin untuk trading BIDR yang pakai BIDR gitu. Nah itu jadi kalau misalnya cuan ya nggak usah bayar trading fee, walaupun trading fee kita juga kecil ya. Terus ya kita ada free merchandise, kasih bagi-bagi free token. Terus Yes. macam-macam. Pokoknya ini bulan-bulan penuh cinta lah ya. Selain ada Valentine's, ada Free apa brewery, ada free. Februari, ada Gongsi Facai, ya kan. Jadi Ya, ya, lumayan ya. Ini lumayan bulannya lumayan seru lah. bagi-bagi lah ya, Mas Bulan Nanda ya. bagi-bagi, betul ya kan. Nah, itu ada free transfer, free deposit, free trading fee buat makers yang BIDR gitu. Jadi nanti ada free merchandise dan lain sebagainya. Jadi ya Oke. kita mau bikin free brewery ini kayak Harbolnas gitu loh ceritanya, ya I kan? see. Oke. Kalau kalau e-commerce itu punya bulan Desember, Mhm. Harbolnas, ya kan? Nah, crypto industri juga harus punya dong, ya kan? Nah, kita ada free brewery gitu. Yes. Ya, Uh, semoga bisa ya teman-teman makin semangat karena sebenarnya udah nggak usah mikirin fee, tapi toko kripto ingin menjamin your real life investing and trading experience itu berkesan sekali ya Mas ya. Betul, betul. Dan kita juga ada crypto class ya. Kita Oke. tiap bulan itu ada crypto class. Kalau misalnya ini ikutin aja nih Instagram kita, Mhm. Twitter kita selalu announce kok, ya kan? Dan kalau misalnya udah udah KYC, join komunitasnya Oke. kita di Telegram. Kalau belum ada Telegram, join Telegram. Karena WhatsApp it's so lashir ya, gitu kan. Oh wow. Ya sekarang Telegram Itu ya. bold statement. Oke, oke. Telegram is the 2021 Iya, ini. iya, iya, iya. Nah, itu juga Oke. jadi Ini apa nyetik namanya? Crypto Class 2 minggu sekali, jadi langsung cek jadwalnya di Heeh. Instagramnya toko kripto ya. Iya, Oke. ya itu Nah, kita selalu announce itu. oke. Uh, Nah, uh, ini karena hari ini juga di IG Live kita akan bagi-bagi hadiah buat para penanya yang antusias dengan aset kripto. Bisa langsung nanya juga ke Mas Nanda. Nih yang pertama dari Aga Nadit, nih ya. mm, Menurut Mas Nanda nih, koin apa sih yang berpotensi dan layak dibeli di tahun 2021? uh, Oke, jadi prediksi saya, oh enggak. Kayak cenayang. Ini bukan ini loh, bukan apa crystal ball loh, ini pala aku loh. Ya kan? Eh, jadi Oke, tapi kalau aku sendiri sih nge-hold Ethereum ya. oke. Karena menurut aku ini ada potensinya juga amat sangat bagus ke depannya. Mhm. Perjalanannya masih jauh. Eh, dan juga coba cari-cari DeFi tokens. Nah, tahun 2021 ini untuk di dunia kripto ini DeFi inisiatif ini, Decentralized Finance Initiative, dan token-token yang nempel kepada DeFi protokol itu yang akan melonjak tinggi. Oke. Jadi ya kalau aku mungkin orang udah mikir yang aduh beli Bitcoin udah mahal apa segala macam, tapi coba aja lihat pergerakannya. Hari ini pun aku I made about hampir 15% lah ya. Kemarin beli Mhm. di 33.000, sekarang udah hampir 38.000, 48. sempat mau 40, 40.000 sempat 40 kan? Ya. ya. Dan aku udah setting untuk jual di 40.000. Kalau sampai hit 40.000 malam ini, aku akan joget-joget di balkon. Eh, Wow.
Tunggu, tunggu, tunggu. Jadi kita bisa beli, and then kita bisa set harganya sendiri untuk Betul, ngejual ya Mas ya. So I betul. can sleep tetap cantik ya, tidak usah Mm-mm, khawatir mm-mm, dengan mm-mm, perawatan aging ini ya. mm-mm. Toh kalau harganya tidak menyentuh ke sana berarti nggak kejual ya kita tunggu-tunggu aja lagi gitu kan ya. Betul, betul. Nanti kalau misalnya turun pun kita bisa setting. Misalnya kalau misalnya naik, kita setting limit misalnya di, let's say kayak aku setting di 40.000 gitu. Tapi kalau itu Hmm. sampai koreksi lagi, misalnya turun di sampai misalnya turun di dekat dari harga kita beli, itu kita udah bisa setting jual juga gitu. Oke. Jadi itu kita bisa input sendiri. Nah itu ada namanya limit trading, ya kan? Mhm. Di mana kita ngikutin ngikutin kita setting aja sendiri. Kita naik berapa, mau jual di Yes. berapa, mau kalau misalnya turun kita jual di berapa juga. Jadi kayak auto order lah ya. Betul, betul, Kurang lebih betul. seperti itu Uh, ya. Oke. jadi Nah, Tasya bisa tidur cantik, ya kan? Biar biar nggak yes. kelihatan Penting tua banget kayak buat aku gitu perempuan kan? ya. Lelah soalnya hati ini. Betul. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Aku ingetin buat teman-teman yang mau nanya, nanyanya di box questions ya. Soalnya agak sulit untuk nge-scroll kalau di kolom komen. Tapi nanti aku bacain juga deh. Nah, ini Hmm. dari Galuh 17. Halo Gayu. Fundamental Oke, fundamental kripto nih seperti apa dan bagaimana menilai undervalue atau overvalue itu gimana? Oke, itu pertanyaan yang sangat sulit. Jadi fundamentalnya sebenarnya balik lagi kepada supply and demand, ya kan? Dan Oke, itu bisa dilihat dari trading volume, apa volume yang ada di market itu satu. Kalau oke. misalnya Gayu mau ngelihat, mungkin kayak ke coin market cap. Coin market cap itu Koin lumayan. marketing. Oke. Ya, coin market cap itu lumayan bagus untuk Hmm. ngelihat data-data dari koin tersebut atau apa namanya aset kripto tersebut gitu. Dan itu Oke. jadi ada misalnya rankingnya. Nih kalau misalnya di Indonesia sekarang kita itu listing koin itu harus ada di dalam regulasi Bapepti nih ya, harus ada di dalam top 500 list Mhm. of coin di coin market cap. Oke. Nah, Jadi jadi memang kalau baru nggak, terdaftar dan 500 terbesar dari seluruh dunia ya. betul, betul. Kalau nggak Oke. masuk 500 itu berarti nggak, ya nggak boleh di listing di Indonesia gitu. Ya kan? Nah, I see. itu jadi kita bisa lihat tuh chartnya, dia historicalnya berapa tahun, terus projectnya Mhm. apa, ya kan, fundamentalnya apa, dan itu lumayan lumayan oke sih. Hmm. Oke. Nah, aku tambahin aja, kemarin juga aku lagi baca-baca nih Mas Nanda. Kalau sebenarnya fundamental, ada yang berpendapat kalau fundamentalnya crypto coin itu tidak ada. It's really based on human nature, human behavior, I saw that human post. Yes, yeah, ya, yeah, human yeah. dissatisfaction. Itu semua karena buatan human. Jadi ya gimana ya gitu. Dan sejauh ini 10 tahun benar-benar tidak ada deteksi ya antara gimana Bitcoin itu bisa rally naik ataupun jatuh lagi selain adanya krisis. Di tahun 2017 tuh kenapa tiba-tiba naik? Karena kita udah dengar kalau sebenarnya krisis tuh udah mau datang, tapi nggak Mm-mm, jadi. mm-mm, Terus 2018 baik-baik aja. Dan ketika akhirnya krisis kejadian di pandemi ini, beneran tuh harga Bitcoin naik, ya kan? mm, mm, Utang semua negara naik, ya kan? So, all the currency yang ada di global market ini semuanya jadi undervalue, ya kan? mm, Dan ya, teknologi dan new behavior dari anak-anak muda yang baru nih. mm. Some of them mungkin memang beneran percaya dengan kekuatan blockchain, bukan Betul, kekuatan suatu negara. Kenapa? betul. Karena salah satunya negara tambah utang aja terus, dan itu kan Mm, mm. diwariskan terus. But I don't know tentang si blockchain ini gitu. Hmm, They hmm, don't have the capacity untuk bikin utang, ya kan? Tapi mereka punya kekuatan menyatakan kalau uang kita, si Bitcoin ini salah satunya hanya 21 juta. So I hmm. think that's the beauty dari si crypto chain ini nih Mas. Beautifully said, my dear. Ya Beautifully kan? said. Yeah, yeah. I couldn't have said it any better. Oke, nah ini makin banyak nih yang nanya. Oke, oke, oke. Oke, Yeah. tunggu ya. Apa perbedaan paling mencolok dari staking dan saving? Itu is it common terms atau apa nih Mas?
Um, it's actually it's not that common, dan di Oke. Indonesia juga sebenarnya kalau misalnya mau staking dan savings itu masih belum common ya untuk di apa namanya di crypto exchange di Indonesia karena memang belum ada izinnya. Jadi kalau misalnya mau staking atau savings, lebih baik Mm-mm. cari exchange yang ada di luar negeri. Contoh kayak Binance.com itu mereka udah menyediakan sistem staking dan saving, ya Si kan? staking ini apa sih Mas sebenarnya? Maaf ya, aku masih belum paham. Aduh, garuk-garuk kepala nih langsung nih. Eh, saya tuh sebenarnya orang marketing loh, bukan? Nggak apa-apa, justru itu Ya kurang. dari orang yang eh, eh, tidak terlalu paham sih ini. Kalau saving saya ngerti nabung. eh. Stake berarti ngambil bagian atau mana Ya, ya? jadi Coba kayak saya ibarat browsing. kayak kita menabung Mm-mm. di bank gitu ya, Oke. di bank biasa lah gitu. Tapi Mm-mm. apa namanya, kalau misalnya itu kan itu ya savings lah ya, kita nabung Mm-mm. biasa lah kayak di bank gitu loh. Nah, Oke. kalau staking itu kita di lock gitu dalam periode tertentu, kayak deposito lah ceritanya. Deposito. Oke. Ah, tapi yang dilakukan dilakukan ya oke kayak deposito ya. Ya, ya. Jadi tapi apa staking itu misalnya kita nge-lock nih gitu. Mm-mm. Kita punya mata uang misalnya Ethereum gitu. Kita taruh sebagai staking di lock di periode tertentu, dan itu bisa menghasilkan cryptocurrency atau crypto aset yang lain, bukan yang sama. Oh, jadi Jadi bunganya itu gitu. ya jadi kayak kayak kalau Dia dibilang generate sistemnya. new coin gitu ya. Betul, jadi kayak nge-generate koin baru atau koin yang tadi aku bilang di DeFi inisiatif ini. Ini. Jadi kita Aha. taruh di sini, misalnya kita mau mau ada DeFi token kayak Doge misalnya gitu ya, atau Ah, Doge, whatever orang apa menyebutnya pronunciation-nya kan apa? macam-macam ya kan. Eh, Yes. em, itu misalnya kita masukin Ethereum, kita bisa menghasilkan si Doge gitu, si Doge ini gitu. Itu Oke. staking, ya kan? Oke. Dan kalau biasanya kan kalau misalnya kita deposito, biasanya kita masukin duit, keluarnya duit yang sama gitu kan. Terus ada berapa Hmm. apa interestnya gitu. Kalau ini keluarnya koin yang lain gitu. Dapat I untungnya dari see. koin yang lain, nah itu staking gitu. Tapi di Oke. Indonesia belum ada ya. Itu kita mesti Belum kayak ada ya. kayak pergi ke Binance gitu, Binance.com atau Binance CC atau kayak gitu-gitu. Di Indonesia Oke. regulasinya belum belum ada, jadi kita Belum ada ya. lagi lagi coba ngobrol-ngobrol lah sama pihak Hmm. pihak yang berkait gitu ya, yang berwenang untuk Oke. supaya kita bisa Oke. bisa melakukan hal itu untuk bisa bikin investor kripto di Indonesia tambah cuan lagi gitu. I see. Nah, ini nih buat orang-orang yang baru tahu dan baru kenal Mas Nanda ya, setelah 3 kali lebih Is aku ngobrol, Mas Nanda itu nggak pernah loss. Benar nggak pernah. kan? dari dari dunia kripto ini ya. Mungkin Huh. dia tidak menyadari dari berbagai cerita yang diceritakan, tapi selalu diceritakan adalah ketidaksengajaannya holding long period, ya kan? Dan kepercayaan dengan rekomendasi teman terdekat, sumber terpercaya yang memiliki kualitas informasi kripto, dia nggak pernah loss. Ya kan? Dan Alhamdulillah. ya kan, benar kan? Bahkan ratusan juta dana pendidikan anak kuliahnya terbayar oleh Bitcoin. Oh, sekali lagi aku rangkumin tuh. Itu yang bikin Alhamdulillah. orang-orang harusnya tertarik dengan investasi kripto. Ya nggak, Mas? Ya, kalau aku sih memang ya sebenarnya itu balik lagi pada saat mulai trading itu ya kita mesti tahu aja gitu informasinya gitu kan. Kayak kita Ya. kadang kan ya balik lagi kadang kalau kita investasi di saham pun ya kan kita very emotional gitu loh. Ikutin orang terus udah gitu ternyata ya that was some kind of a ya I don't know lah play atau apa gimana gitu. Hmm. Tapi ya kadang kita mesti tahu juga nih pergerakannya dari mana ke mana ya kan. Mungkin kita mesti ngelihat juga apa jenis koinnya, apakah itu pergerakannya make sense atau enggak gitu loh. Jadi ya pada saat kita investasi juga ya we have to use our head lah ya. Ya. Jangan jangan terlalu pakai hati gitu loh, ya kan?
Heeh. Banyak yang baper ya ternyata ya dengan Wah investasi banyak, kripto ini. banyak, Oh, banyak oke. banget, banyak Oke, banget. I see. Baperan semua investor kripto itu. Weh, jangan marah ya, jangan marah sama Eko ya. Oke, oke. Next nih. Oke. eh nih, menurut Mas Nanda, waktu yang tepat untuk beli dan jual aset kripto ini saat kondisinya seperti apa? Jadi Saat biasanya naik kalau ya namanya, Mas? Ya nggak? iya, iya sekarang sih kan, nggak Ya, tapi ya. harus lihat kalau misalnya itu trennya masih masih naik, ya kan, kurvanya itu masih naik, itu ya mungkin jump on the bandwagon juga gitu ya. Tapi pada saat kurvanya itu lagi turun, kita tunggu dulu. Biasanya itu koreksi. Nanti kalau I misalnya udah see. koreksi, turun ke bawah, nanti ada titik resistance-nya dia. Nanti kita kita di situ mungkin Kita kita baru akan ya. tahu. Nah, kita Ya. beli, baru kita riding the trend upwards lagi gitu loh. Eh, Nah, aku kan sebenarnya udah mulai nyicil, tapi memang belum pernah mentradingkan si Mas gitu. Tapi hmm, selama seminggu 10 harian ini aku perhatiin memang sebenarnya chart pergerakan crypto coin itu mirip dengan forex ataupun chart saham. hmm, Ya. Jadi mirip-mirip. mungkin ya, jadi kalau teman-teman udah menguasai trading secara teknikal, mestinya tiga investasi itu saham, forex Sama, sama ini mirip. bisa Hmm, aja ya hmm, kan? So you need to hmm, right away, ya hmm. kan? Tapi lebih mirip Ternyata mungkin lebih mirip ke forex kali ya, kalau menurut aku lebih ya. mirip Oh, ke oke. iya, Karena iya. 24 jamnya itu kali ya, Mas. Betul, Oke. betul, betul. Mm. Oke. Nah, ini ada nih dari Paramita. Ini statement sih, dia bilang objektifnya adalah jika legalitasnya jelas, tentu berdampak bagi negara yang mengakui peredaran virtual currency, mengurangi peredaran uang kertas. Jadi ke depannya potensial dan optimis banget kalau kripto bisa jadi alat tukar dan juga alat invest. Wow. Oke, Setuju, setuju, oke, setuju banget. oke. Nah, wow, banyak sekali ya. Sebentar. Menu, oke. Ini banyak sekali. Tenang, tenang, tenang. Aku udah bingung. Oke, oke. Tetap trading lancar terus. Amin. Oke, ini Amin. juga dia bilang ada baca-baca edukasi yang udah di bahasa Indonesiain juga ya, pastinya di toko Crypto Mhm, News, ya kan? betul. Oke. Terus, sebentar. Pernyataan saya tolong dibaca. Teman-teman yang mau nanya di kolom question ya. Oke. Nah, ini ada dari Kevin. Oke, sebentar. Apa BTC masih worth it buat jadi bahan trading di 2021 ini? Well, ya don't quote me on this, tapi kalau menurut aku sih masih ya, masih banget Oke. gitu loh. Jadi karena kayak waktu waktu terakhir kita ngobrol gitu kan, BTC masih di 11.000, aku beli terus naik sedikit, koreksi jual gitu kan. Terus saya gitu terus saya jual pas naik, pas turun koreksi beli lagi, naik lagi gitu terus ngikutin. Sih. Potensinya sih kalau menurut aku Bitcoin terus akan naik ya. Cuman ya dan ya balik lagi jangan jangan kalau kita invest di Bitcoin ya jangan jangan emosional gitu loh, ya kan, I jangan see. baperan gitu loh. Jadi mendingan mendingan tunggu dulu karena potensinya untuk naik terus itu ada, ya kan. Dan banyak sekali analis di luar ya, ya kalau yang dinosaurus ya biasanya orang-orang old school bank gitu kan bilang, wah potensi Bitcoin untuk jadi zero tuh ada. Ya udahlah terserah lo ya, lo lagi pandemi lo tetap mau pergi dan nongkrong-nongkrong ya monggo silakan gitu. Tapi ya sama aja kayak kayak ya itu menurut aku ya agak pemikiran dinosaurus. Jadi untuk jadi zero lagi tuh menurut aku nggak mungkin karena Oke. the demand is there, ya kan. Balik lagi tadi human nature drives the price of crypto tadi kamu bilang, dan I'm just quoting you. Um, nah itu kalau menurut aku yes absolutely. Ya Oke. beli mungkin nanti di I don't know 36 mungkin pas pada saat koreksi gitu, terus tahan aja.
Terus kalau bisa ditambah terus tuh, orang banyak yang melakukan itu. Jadi dia beli misalnya mulai 100.000, $100 gitu, ya kan, Ah, $100 terus dia beli, terus udah gitu bulan depan dia ada uang lagi, dia dia beli lagi, nah tabung aja terus gitu, nggak apa-apa. It's a oke. good deal. Nah, ini melanjutkan dengan pertanyaan dari Rizky Hiz. Nah, Mas Nanda, gimana caranya mengetahui suatu koin mahal atau murah di dunia kripto? Eh, Kalau aku ngelihat dari volume yang ada, volume yang jumlah volume yang ada di sirkulasi. Transaksi. Oke, Uh, jadi transaction volume-nya itu represent dari demand ya, demand sama betul, supply ya, karena itu betul, ada di jual betul, beli. betul. Mungkin Jadi mahal atau murah juga nggak mungkin bisa kejawab ya, karena agak kayaknya susah. udah mungkin balik ke $50 ataupun $100 lagi setelah sekarang nyampai udah di 37.000. Mm-mm. 37.000. Iya. Gua nggak buka laptop, maaf ya. Oke. Bahkan dalam sehari ini Bitcoin naik dalam 24 jam ya, 4%, Ethereum itu naik 5%. Sebenarnya lagi ada apa sih? Ethereum nih lagi naik banget nih, kenapa nih sebenarnya? Karena kan a lot of the DeFi tokens itu base-nya itu kan Ethereum protocol ya. Jadi Oke. makanya jadi kalau misalnya kayak kayak contoh tadi Doge naik gitu. Ya mungkin itu sesuatu yang akan narik juga karena mereka pakai protokol yang sama gitu. Ya kan? Eh, itu agak teknis sih. Jadi Iya, saya agak aku bingung sih, juga tapi saya dengerin dulu ya. maaf aku juga nggak bisa ngejelasin. Nanti mungkin ada orang yang bisa ngejelasin lebih lanjut gitu kan. Eh, tapi Oke. tapi itu faktornya, one coin is always going to be tied to a particular primary coin gitu loh. Apakah itu Bitcoin? Jadi ya itu kan Oke. mereka menggunakan basisnya si Bitcoin atau si Ethereum gitu. Ya kan? Jadi Oke. Jadi pas kayak pada saat brotherhood gitu ya. betul betul. Nah itu si si blockchain itu ya kan, ya, Oke. blockchain brotherhood lah. Nah, ini Uh, mungkin aku tambahin aja ya terkait mahal murahnya untuk produk investasi. Anything about investment itu selalu forward looking, ya kan? hmm, Sebenarnya apa yang mencerminkan harga di sekarang ini ya, itu belum tentu satu adalah real valuation. Kalau hmm, terkait sahamnya ataupun hmm, currency forex nih. Cuma betul. Bitcoin kan is another different story karena Hmm, memang fundamentalnya nggak ada. So, menurut aku ya, penilaian aku ya, what reflects ke price Bitcoin dan teman-temannya saat ini adalah hopes. hmm, Hopes yang akan terjadi di masa depan, ya kan? Jadi nggak bisa tuh, nggak adil juga sebenarnya, kayak ya karena ini bukannya 24 jam dan kadang udah jadi mainan, Mas Nanda, hmm, ini udah jadi iya, game. Dan hmm, udah kayak oh ya gue punya nih Bitcoin, gue udah hmm, jadi hmm, investor nih Bitcoin, dan kayak lagi malam-malam gitu aku nanya ke ada temenku yang jauh lebih muda dibanding aku hmm, gitu, hmm, ya gue kalau udah nggak ada kerjaan ya gue buka aja, oh kayaknya lagi bagus deh, kayaknya bisa ngambil 2 tik 3 tik, ya udah gue tradingin aja nanti gue bobo, udah that simple gitu. Kayaknya pandemi ini orang juga udah bosen and they want to try something new. Mereka something masih new, iya. cash, ya kan? So why not gitu, join the Hmm. hype. Ya kalau kalau trading itu biasanya kalau orang trading Bitcoin atau trading kripto itu biasanya ujung-ujungnya bukan untuk kita bukan sekedar meningkatkan profitability kita, tapi ujung-ujungnya setiap exchange itu portfolionya kita itu selalu ada nilai Bitcoinnya di atas. Berapa berapa Dan jumlah value-nya itu sama dengan berapa Bitcoin. Walaupun kita investnya ke berbagai macam koin, berbagai macam crypto aset gitu loh. Tapi orang I selalu see. berpatokan kepada si Bitcoin tersebut gitu loh. Jadi nilainya kita naik itu berapa Bitcoin yang kita 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 bisa bisa emas dari tradingnya kita gitu loh. Kalau saham kan beda kan. Kalau saham kan kita punya saham ini, kita punya saham ini, tapi nggak ada one single kayak apa namanya guidance gitu loh, ya kan? Uh, Nah, oke, sekarang buka-bukaan deh, karena belum ada pakemnya, belum ada financial planner ataupun
educator yang Uh, berani belak-belakan bilang, oh ya, gue punya segini nih di portofolio gue si koin-koin ini. Coba kita hmm. tanya, Mas Nanda, berapa alokasi ideal aset kripto dibanding aset investasi tradisional lainnya? Kalau aku sih mungkin sekarang eh, belum sampai lah 5% belum sampai, belum sampai. Oke, ya Kenapa? kalau Karena uangnya gede banget mah 5% ya nggak nyampe-nyampe. amin, 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 amin. Kan? Nggak, jadi mungkin ya kita kan ya namanya juga juga manusia ya kita kan we don't put our eggs into one basket lah ya. Ya pasti kan Ya. kita ada properti, ada ya kita invest ke perusahaan, kita bikin usaha sendiri dan lain sebagainya gitu. Tapi Oke. ya reksadana, savings, deposito dan lain sebagainya gitu loh, sukuk dan lain-lain. Nah, kita di situ ya aku juga kan sebenarnya amatir ya kan secara trading gitu ya kebetulan aja aku bersama toko kripto sekarang gitu tapi kalau misalnya secara tradingnya sendiri aku juga masih banyak belajar loh. Jadi di situ juga kita pelan-pelan lah gitu ya kan masuknya kita pelan-pelan jangan terburu-buru gitu kan balik lagi jangan baperan ya kan don't be Oke. emotional ya kan jadi ya itu pelan-pelan lah. Jadi ya kalau misalnya kita mulai sedikit-sedikit kayak di toko kripto pun kita bisa masuk dengan sekecil 50.000 kita bisa gitu kan. Coba aja Oke, tes jadi aja gitu kan. startnya dari 50.000 bisa ya? Bisa 50.000 Bisa. perak bisa. Dari situ ya deposit 50.000 mulai trading. Um, ya, yeah, of course kalau the higher the volume of your money, the more the profit ya kan, more cuan gitu loh. Pas pada saat itu naik gitu. Tapi apa namanya? Ya mulai pelan-pelan aja. Dan itu sesuatu yang Start small aja ya, iya start nggak small usah aja gitu loh. nggak usah digede-gedein sampai nyaman lah ya. Nah, Iya. ini ada yang nanya nih, dari tadi sebenarnya banyak sih, cuma aku bacain dari Kikoh 69, gimana Hmm. pendapatnya tentang koin Doge ini. Kalau yang aku mau tahu, Oke. Mas Andi ini punya koin apa aja sih? Bitcoin kan aku udah tahu, berarti tadi Ethereum ya? Iya, Polkadot, aku ada Doge sedikit, terus Ripple ada, terus eh, waktu kemarin tuh sempat beli Elron juga, Elron tuh EGLD ya, itu kalau nggak Oke. salah, eh, terus punya Swipe juga, eh, Ini dasar ada pemilihan koin-koin ini aja random karena tadi ngeliat volume atau memang lagi hype di community crypto coin ini nih, Mas dapat apa dapat wahyunya insight. tuh Iya, iya, dari iya, iya. Ada dukunnya. Oh, oke. Nah itu biasanya ya itu aku ngikutin beberapa orang gitu di Twitter, di community gitu kan, Oke. ngeliat-ngeliat juga gitu percakapan ya kebetulan juga kan teman-teman banyak yang lebih canggih lah daripada aku gitu. Jadi kadang-kadang suka gangguin mereka gitu lagi mereka kerja gitu kita gangguin aja gitu kan. Apa nih yang mesti dibeli gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya ada temen yang udah lama trading ya baik-baiklah sama dia gitu biar biar dikasih insight-insight yang lumayan oke gitu untuk beli apa gitu. Tapi kalau aku ya beli biasanya berdasarkan rekomendasi sih. Recommendation ya. Berdasarkan Oh, recommendation dan trust, abis itu trusted. ngelihat Oke. ngelihat dulu tuh kayak apa sih kurang lebih perjalanannya, pergerakan harganya apa segala macam gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir nih pertanyaannya. Faktor apa yang mendasari sebuah koin mengalami pump? Pump, pump it up. Se- Oke. Biasanya komunitas Setahu will aku good salah news satunya project. ya itu tweetnya Elon Musk sih. Iya, iya. Enggak, tapi benar loh. Komunitas bergerak itu salah satu yang bisa menjadi pump dan volume trading di Indonesia itu udah lumayan lumayan besar ya. Tapi Oke. juga dari faktor dari sisi marketing dari si coin projectnya itu, coin ownernya gitu kan. Apakah dia listing di beberapa exchange gitu. Kalau contoh kita kalau misalnya
di toko kripto kalau ada listing koin baru yang mau di listing di toko kripto, itu kita pasti komunikasiin kan ke para user gitu lewat email, kita komunikasiin di social media, dan itu juga juga generate interest kan pasti, ya kan, orang kan pasti yang oh baru nih koinnya, cari tahu, udah gitu mereka mereka beli dikit-dikit ngelihat pergerakannya gitu kan, kayak gitu sih. Benar Ya benar ya. euforia, euforia juga ya dari marketnya itu. Iya, iya. Kalau misalnya market doesn't pick up, dan ya koinnya ya begitu-begitu aja gitu kan. Tapi ya it's how to create the market, creating the demand kan. Hmm. Ya, betul. Oh iya, mumpung kita lagi bersiap memasuki bulan pajak, udah ada aturan pajak belum sih Mas untuk kripto? Belum, so far sih kalau nggak salah itu belum. Jadi kalau misalnya kita cuannya itu kita keluarin transfer ke bank account kita sebagai warga negara yang baik, eh, itu kita patut untuk melaporkan keuntungan kita gitu. Tapi kalau ada warga negara yang ya keuntungannya juga masih masih sedikit gitu ya, dan itu kan juga ada allowance-nya lah ya dari pemerintah. Tapi kan itu kan dari apa, dari perlaporan kita sendiri gitu loh ujung-ujungnya, ya kan, ya kejujuran kita lah ya kan. Tapi kalau Oke, dipajak secara otomatis dipajak gitu, itu belum, itu belum. Mas Nanda, maaf ya pertanyaannya nggak habis-habis. Janji deh ini Nggak yang apa-apa, terakhir. nggak apa-apa. Nih, Eh, apa bedanya ETH 2.0 dengan ETH? Udah ada versi 2 ya? eh, apa bedanya ya? Aku juga nggak tahu. Eh, Belum tahu ya, coba. perbedaannya nanti nanti cari tahu deh, mungkin Mike India Mungkin di 12 teman-teman bisa. toko kripto ya, mungkin di Ah, ah, ini deh pertanyaan yang belum aku sempat bacain karena banyak banget. Aku akan screen cap ya, dan aku akan forward ke tim toko kripto biar ada dan muncul di IG story-nya mereka. Jadi kalian juga bisa cek nih buat ya. cari tahu ya kan informasi apa aja ya. Karena ya sejujurnya aku sama Mas Nanda ini juga penggiat, belum secanggih itu, belum se apa belum nggak seheboh itu ya Mas ya. Ini bingung Iya. karena koinnya banyak banget, dunianya masih baru, tapi gimana caranya dengan koin yang kita pilih bisa cuan. Kalau aku sih gitu aja. Ya ini juga kalau kalau basicnya sih kan itu ETH sama ETH 2.0 Dua, ya, no. basically it's an upgrade ya dari sistem chain yang lama ke yang Oke. baru gitu loh. Jadi em, ya itu setahu setahu aku ya. Tapi kalau misalnya nanti mau detailnya mungkin Mike India 12 nanti kita bisa jawab. Ada expert di dalam toko kripto yang bisa bantu. Eh, Oke. Kalau begitu, makasih banyak ya Mas Nanda atas Thank you insight-nya juga. buat Thank you. teman-teman. Ya, tadi Semoga udah bermanfaat. ditanya. Yes, udah semoga dicatat pertanyaannya dan kalian yang mendapatkan hadiahnya untuk dikirimkan oleh toko kripto. Sampai jumpa. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol, kita ngobrol lagi ya, Mas. Siap. Anytime. Thank you so much for having me. Bye.